Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 30 Januari 2024 dalam pekan biasa keempat tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas hari baru ini. Dalam keadaan segar ataupun sakit, kami tetap bersyukur untuk kemurahan-Mu. Engkau yang mengerti segala yang kami butuhkan, kiranya Engkau juga yang melengkapi hidup kami dan menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami derita. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu terkasih, Sang Penyembuh dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel, bab 18, ayat 9 sampai 10, ayat 14b, ayat 24 sampai 25a, ayat 30, ayat 31b sampai 33, dilanjutkan bab 19, ayat 1 sampai 3. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Saat itu Absalom sedang memacu bagalnya. Ketika bagal itu lewat, di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbatin yang besar, tersangkutlah kepala Absalom pada pohon tarbatin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbatin." Lalu Yoab mengambil 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Waktu itu Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya lah orang datang berlari, seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata kepada Ahimaas, "Pergilah ke samping, berdirilah di situ." Ahimaas pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian tibalah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini. Tuhan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah Raja Daud kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu, musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja. Dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku. Ah, anakku Absalom. Sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, Absalom, anakku." Lalu diberitahukan oranglah kepada Yoab, "Ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya."
Maka pada hari itu tentara Israel masuk ke kota dengan diam-diam, seperti tentara yang kena malu karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Sendengkalah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Sendengkalah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sendengkalah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Sendengkalah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 5, ayat 21 sampai dengan 43. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu, Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya,
supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar, sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus Sang Penyembuh. Renungan dibawakan oleh
Maria Monica. Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menggambarkan kondisi yang unik yang bisa saja terjadi pada diri kita. Saya membayangkan sebagai si pesakitan, entah sakit fisik, entah sakit mental, ataupun moral, serta penyakit sosial lainnya yang membebani hidup selama ini, tentu hal tersebut sangat menyusahkan. Penyakit itu sudah diderita bertahun-tahun, menghimpit jiwa dan menyakitkan secara fisik. Ia sudah mencoba berobat kemana-mana, uang habis, namun penyakit tak kunjung sembuh, bahkan bertambah parah. Sungguh, ini merupakan suatu situasi yang menyiksa lahir dan batin. Maka ketika mendengar kabar tentang adanya seorang yang sanggup menyembuhkan segala penyakit dan memberikan kelegaan kepada banyak orang, pasti harapan baru muncul di dalam hati. Dan jika sang penyembuh itu akan melewati tempat tinggalnya, sangat wajar jika orang ini mengejar dan berusaha memapaki perjalanannya. Namun, apa daya? Kristus sang penyembuh itu dikerumuni begitu banyak orang, sehingga sulit bagi si sakit bisa berhadapan muka dengan muka, memohonkan kesembuhannya. Tapi keyakinannya luar biasa. Dia percaya dengan menyentuh jubah Yesus saja, dia akan sembuh. Dan itulah yang terjadi. Pada saat itu, Yesus mengetahui sesuatu terjadi, bukan karena ia merasa tenaganya berkurang, melainkan karena dia merasakan dari dalam jiwanya pada saat tenaga itu mengalir keluar, dan ia merasa senang. Maka pada saat ia ingin melihat pasiennya, Kristus bertanya dengan lembut sebagai orang yang peduli, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya yang tidak mengerti tentu tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Yesus tetap mencari si sakit, dan saat tatapannya lekat pada orang sakit itu, si penderita menjadi takut dan gemetar. Walau ia melihat tatapan yang tertuju padanya sangat lembut dan bersahabat, secara naluriah hal itu mengguncang kesadaran manusiawinya bahwa ia yang najis karena penyakitnya telah melakukan hal yang salah. Maka dengan segala kerendahan hati, ia tersungkur di bawah kaki Yesus. Inilah momen yang benar-benar menggetarkan. Ia yang awalnya tidak punya kesempatan mendekat, kini dapat bersimpuh di hadapan Sang Penyembuh. Dan ternyata Yesus menatapnya bukan dengan kemarahan, melainkan dengan penuh kasih, memuji serta meneguhkan kesembuhannya. Maka dalam hal ini kita lihat, seperti dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, demikian pula tindakan iman yang sembunyi-sembunyi juga diketahui oleh Tuhan Yesus. Kasih Allah yang teramat besar melampaui segala kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Hal itulah yang juga ditunjukkan oleh Daud terhadap Absalom, anaknya yang memberontak terhadapnya. Walau akhirnya anaknya itu terbunuh oleh tentaranya, Daud tidak dapat bergembira, bahkan amat bersedih. Jika seorang manusia saja dapat merasakan hal itu, apalagi Allah Bapa kita memandang kita,
walau segala pemberontakan yang telah kita lakukan terhadapnya. Maka mari kita datang kepada Allah, tersungkur di hadapannya, dan dengan segala kerendahan hati memohon kesembuhan jiwa dan raga kita. Allah yang Maha Kasih dan Pengampun, hanya kepadamu kami mempersembahkan jiwa dan raga kami. Engkau mengenal segala kelemahan kami. Sembuhkanlah jiwa dan badan kami, dan biarlah kami dapat memegang jubah Yesus, karena kami percaya dengan memegangnya saja kami akan sembuh. Sebab dialah putramu terkasih yang bersama dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.